Perhara rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya memang telah selesai setelah keduanya dinyatakan resmi bercerai pada 1 Agustus lalu. Namun, hingga kini perseteruan DP dan Angga masih bergulir seputar penggelapan uang dan juga pemalsuan tanda tangan. Lantas benarkah kini DP pun telah murka dengan kelakuan mantan suaminya itu? Dan benarkah pula bahwa sosok Budianto yang selama ini diduga menerima transferan uang manggung DP adalah Angga Wijaya sendiri? Pasca bercerai dari Angga, Dewi Persik pun membeberkan alasan dibalik gugatan cerai yang dilayangkan mantan suaminya itu kepadanya. Usut punya usut, alasan perceraian mereka adalah karena Angga terciduk menggelapkan uang hingga memalsukan tanda tangan DP. Lantas benarkah setelah bercerai dari Angga, DP seringkali mendapatkan hujatan dari netizen? Di sisi lain, Dewi Persik yang mengaku tidak mendapatkan nafkah dari Angga Wijaya selama 5 tahun menikah mengungkapkan kekecewaan sang ibunda saat putrinya harus kembali bercerai. Lantas seperti apa dukungan ibunda DP atas putrinya yang kini kembali menyandang status janda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gonjang-ganjing rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya memang resmi berakhir sejak pengadilan memutuskan perceraian mereka pada 1 Agustus 2022 lalu. Kendati demikian, perseteruan antara keduanya hingga kini masih bergulir. Bahkan, baru-baru ini DP pun membongkar segala kelakuan buruk Angga yang memarkup uang manggungnya. Tak hanya itu, DP pun secara berangsur-angsur membeberkan bukti-bukti transaksi di media sosialnya. Kamu bilang markup itu setelah bercerai karena ada kerjaan yang masih nyangkut di kamu. Dan kamu memang sudah niat melakukan markup untuk keuntungan pribadi kamu. Yakin kamu hanya markup budget saya setelah bercerai? Mau saya bongkar semua bukti bahwa kamu markup budget saya bukan hanya setelah bercerai, tapi dari tahun sebelumnya kamu sudah markup. Tulis DP panjang lebar. Selama ini saya diam, saya dihujat, saya disalahkan, saya diam. Tapi semakin lama kamu seperti mengeksploitasi warawiri di podcast dan acara TV hanya untuk membahas masalah perceraian ini. Lantas benarkah kini DP pun berani untuk blak-blakan tentang perceraiannya karena sudah muak dan juga murka dengan perbuatan sang mantan suami? Kita itu udah kerja pagi siang malam cari duit untuk dinikmati bersama. Tiba-tiba duitnya diambil sama laki-laki, sama suami sendiri yang kita anggap sebagai sahabat. Perasaannya di mana? Apa kamu punya istri lain? Apa kamu punya istri lain? Jangan aku deh, emas punya duit. Kemudian duitnya emas aku ambil nih. Emas pasti marah. Sayang, kalau kamu mau ambil duit aku, izinlah sama aku. Ngomong dong.
Iya dong, jangan tiba-tiba diambil. Mas laki-laki, apalagi ini jadi tulang punggung, bukan tukang rusuk dalam keluarga. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Kalau manajer-manajer itu bilangnya apa ya? Bukan menjual ya kalau kayak gitu ya. Memberikan harga ya kepada klien. Tapi sebelum kita berikan harga kepada klien itu kan kita tanya dulu. Contoh misalnya di luar kota sekian ratus juta mau nggak? Itu aku ngomongnya sama tim. Kalau bisa dia bilang oke mau, baru aku jual lebih. Itu namanya kan fee marketing menurutku pada saat itu. Kalau memang, tapi ternyata kan akhirnya ketahuan dan semuanya diklarifikasi sama kliennya langsung dan aku kembalikan. Kalau dulu itu kan saya pernah sampaikan kepada Neng, kepada Mbak Dewi bahwa saya boleh nggak markup, terus beliaunya bilang nggak boleh, langsung masuk ke rekening aku aja, jual setinggi mungkin gitu. Ya dulu juga memang begitu, sampai akhirnya aku berpisah, aku baru berani markup karena menurutku yang tadi aku bilang cuman buat pegangan aku, dan tapi beliau nggak terima dengan kata-kata pegangan kan, dibahas lagi itu. Emang tanpa aku nggak bisa kerja? Kebutuhan hidup di Jakarta bukan berarti ambil duit saya yang bukan istrinya dong. Di tengah isu penggelapan uang manggung Dewi Persik, nama Budianto pun muncul ke permukaan sebagai sosok yang selalu menerima aliran dana transfer dari setiap klien DP. Diakui oleh DP baru-baru ini bahwa Angga Wijaya adalah sosok di balik nama Budianto tersebut. Hal ini pun cukup mengejutkan banyak pihak. Bahkan terkini, kuasa hukum Dewi Persik pun telah melayangkan somasi kepada Angga. Lantas, benarkah Angga dan DP akan kembali bertemu untuk membahas masalah penggelapan dana serta dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Angga? Udah kan minggu depan mau kita panggil ke kantor. Ya, nanti hasilnya seperti apa nanti klarifikasi semua. Satu persatu. Ya, nanti aku udah dapat semuanya datanya dari Mbak Neng, nanti kita klarifikasi. Nanti hasilnya seperti apa kita sampaikan ke teman-teman. Apakah memang ingin dikembalikan semua atau gimana? Ya, kita lihat nanti, tergantung. Ada pikiran apa sama Bang Sandi mungkin? Enggak, belum. Nih ke depannya jadi Kan disuruh mediasi dulu. Yang penting minta maaf, mengakui perbuatan. Kan udah disomasi sama Bang Sandi kan. Katanya nanti mau diundang ke tempat beliaunya. Kalau nggak salah hari Senin. Ngapain? Mau ngapain? Kan sudah ada lawyer. Biar lawyer aja yang ketemu. Karena memang kan sudah putusan, saya udah bukan istrinya lagi. Ini menyangkut penggelapan uang yang dia gelapkan. Karena kita wajib untuk mengklarifikasi ini, Mas, supaya klien aku yang lain itu tidak sampai mentransfer uang atas nama Budianto. Sedangkan aku sendiri aja nggak tahu Budianto ini siapa. Karena aku tidak pernah memberi perintah kepada Angga Wijaya untuk mentransfer uang pekerjaan atas nama Budianto. Hampir 20 tahun aku berkarir, transfernya atas nama Dewi Muria Agung, tidak pernah atas nama Budianto. Nah, aku mau tahu nih, ternyata nama Budianto itu adalah dia, dan dia sudah ngaku itu. Kalau bertemu kayaknya enggak ya, karena susah gitu, akses aku ketemu Mbak Dewi itu susah sekali. Aku juga mau mengambil barang-barangku di rumah tuh kayaknya tidak diizinkan. Kalau memang Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan aku yang satu itu. Aku jujur terus terang tidak ada niat untuk merugikan. Tapi kalau misalnya Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hatiku. Dan kalau memang ada yang harus diselesaikan, pasti aku selesai. Dia minta maaf, tapi dia masih merasa bahwa itu haknya dia. Loh, sekarang dia bilang nggak digaji, tapi dia sendiri udah dapat dong 40 juta, 50 juta, 20 juta, berapa puluh juta lagi yang ada di Budianto. Terus dia sosokan transfer atas nama Budianto. Misalkan show-nya 170, yang dikasih ke kita 100 juta. 70 juta buat dia. Kan dia bukan suamiku, bukan manajerku lagi. Itu yang aku minta pertanggung jawabnya. Benarkah hal ini karena perbuatan Angga yang sering menggelapkan dana serta memalsukan tanda tangannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe.
Perceraian Dewi Persik dan Angga Wijaya memang sempat mengejutkan publik. Lantaran keduanya selalu tampak harmonis dan jauh dari isu negatif sebelumnya. Meskipun sempat bungkam tentang alasan perceraiannya dengan Angga, kini setelah resmi berpisah, akhirnya DP pun juga belak-belakan mengungkapkan alasannya. Usut punya usut, perceraian itu terjadi karena Angga terjiduk sering memarkup uang manggung serta memalsukan tanda tangan DP saat menjabat sebagai manajernya. Oleh karena masalah tersebutlah, keduanya pun akhirnya cekcok besar hingga memutuskan untuk bercerai. Jadi apalagi yang harus terus tiba-tiba aku digugat. Hanya karena ketemu beberapa belang dia menggelapkan uang dan tanda tangan palsu. Jadi ya kita butuh klarifikasi juga. Dia kan ngaku-ngaku bahwa uang yang diambil itu sama dia selepas menikah. Tapi belum ketika menikah. Salah loh. Kan selama ini orang-orang itu tidak pernah tahu pokok permasalahannya apa. Hampir 98 derajat orang sudah mengiranya tidak tentang pernikahan kami, perpisahan ini. Tapi yang benar kan masalah ketidakjujuran dalam rumah tangga. Dan ini bukan sekali dua kali. Dari dulu saya sama ibu saya tuh disuruh sabar. Makanya tidak digugat dulu. Disuruh sabar untuk menerima gitu. Padahal dalam Al-Quran udah jelas kalau duit suami, duit istri. Duit istri, duit istri. Kecuali kalau istrinya ridho, berarti duit suami juga. Nah, itu kalau setahu aku ya yang aku pelajari. Terus tiba-tiba kalau misalkan uang kita diambil tanpa izin, kan kita kesel ya sebagai istri. Kalau aku pribadi, kalau nggak ngomong aja kenapa sih? Toh selama ini mau beli apa-apa juga kita kasih, gitu. Apalagi sampai melakukan tanda tangan palsu. Dewi Persik ngomongnya harta-harta mulu. Bukan. Ini saya cuma meluruskan bahwa perceraian kami itu karena kebohongan-kebohongan yang dia lakukan terhadap saya. Bedanya bukan saya menggugat, hanya dia yang menggugat. Karena saya tidak boleh menggugat terlebih dahulu sama ibu saya. Dia ngajakin begini, saya nggak mau. Hampir 2 bulanan karena saya itu banyak diselewengin duitnya. Kita pastinya udah ada pembicaraan sebelumnya sama Neng mengenai rencana saya atau gugatan saya, dan Neng kita udah sepakat untuk menyetujui keputusan yang akan saya ambil ini. Jadi tidak ada keberatan dari salah satu pihak, dari Neng pribadi atau dari saya. Kendati demikian, di balik beratnya masalah perceraiannya dengan Angga Wijaya, Dewi Persik pun masih harus terbebani dengan hujatan netizen. Mulai dari dianggap perempuan yang mendominasi rumah tangga, tudingan istri matre, hingga fakta bahwa kini dirinya kembali gagal membina rumah tangga untuk yang ketiga kalinya. Banyak ibu-ibu yang bilang, kenapa kok tidak cerai dari dulu? Saya sebagai Dewi Persik, kalau aku cerai dari dulu, berarti tandanya aku bukan wanita yang sabar dong. Wanita itu kudu sabar. Suaminya selingkuh, dimaafkan. Suaminya juga ibaratnya nilep duitnya, kita harus dimaafkan. Jangan dikit-dikit gugat cerai. Ada nggak saya dari suami pertama, suami kedua, suami tiga saya gugat cerai? Nggak ada. Padahal kalian tahu sendiri suami pertama kayak apa, suami kedua seperti apa. Orang banyak yang menghina saya, 3 kali nikah kok nggak kapok. Kalau saya boleh minta sama Allah, saya capek ya Allah seperti ini terus setiap kali nikah. Jangan bilang, makanya kalau pilih itu yang kaya raya. Emang kaya raya bisa jamin kebahagiaan? Kita tanya sama perempuan-perempuan sini deh, habis disakiti sama suaminya pasti butuh waktu untuk bisa dia membuka lembaran baru, bersilaturahmi lagi. Pasti butuh waktu ya Bu? Iya. Karena kita kan perempuan pakai perasaan Mas. Iya kan? Kita itu perempuan makhluk paling halus loh.
Hidup selama 5 tahun dalam ikatan perkawinan tanpa pernah dinafkahi Angga Wijaya, Dewi mengaku tidak masalah. Namun, sang ibunda justru kaget dan juga kecewa karena rumah tangga putri tercintanya kembali kandas. Lantas seperti apakah dukungan sang ibunda untuk DP? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Mengarungi mahligai rumah tangga bersama Angga Wijaya memang bukan perkara mudah bagi Dewi Persik. Bagaimana tidak, selama berstatus sebagai istri Angga, DP pun mengaku tidak pernah sekalipun mendapatkan nafkah materi dari sang suami. Alih-alih mendapatkan nafkah, DP pun justru mengaku telah terbiasa membiayai kebutuhan suaminya. Tak hanya itu, untuk keperluan sehari-hari dalam rumah tangganya, DP pun tidak segan untuk merogoh koceknya. Lantas, seperti apa curahan hati pelantun lagu Mimpi Manis itu atas nasib malangnya yang selama 5 tahun penuh berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya? Aku sebagai istri, Bo, kenapa aku nggak dinafkahi Halim selama 5 tahun? Kan uang belanja dari aku, semuanya dari aku. Terus apa lagi gitu loh. Terus ya, sekarang yang jadi pokok permasalahan itu apa? Bukan saya mengungkit, dia ini jadi bintang tamu podcast kemana-mana, seolah-olah dia ini teraniaya. 5 tahun aja saya nggak dinafkahi, tidak bersuara kok. Kok ini tiba-tiba menceraikan aku, bukan aku nggak terima, aku terima. Tapi tolong jangan seolah-olah kamu kayak orang terzolimi gitu loh. Kamu kan nggak diapa-apain sama aku, kamu kan sudah dapat untung banyak sama aku. Apalagi betul, amin. Terus aku tidak minta uangnya kembali, dan aku tuh banyak dikejar sama orang-orang tentang hal yang tidak aku lakukan. Selingkuh enggak, main laki-laki lain enggak, pulang ke rumah habis kerja sudah. Aku malah sudah melakukan yang terbaik untuk suamiku, biayai suamiku sudah. Tidak dinafkahi, aku tidak apa-apa. Melihat perjuangan Dewi Persik yang pontang-panting mencari uang untuk keluarganya, namun tetap digugat cerai, sang ibunda pun mengaku terkejut dan juga kecewa. Bagaimana tidak, ibunda DP pun miris dengan nasib putrinya yang dirugikan dalam rumah tangganya dengan Angga, namun berakhir digugat cerai. Kendati demikian, alih-alih menjelekkan Angga, ibunda DP justru memberikan wejangan bijak untuk putri kebanggaannya itu. Ya kaget gitu, maksudnya itu kok bisa sampai bercerai gitu. Kan maksudnya ibaratnya kamu yang kehilangan, kamu yang ya mengalami, ya pokoknya intinya gini mas. Kan banyak orang yang bilang makanya cari yang sepadan. Bukan masalah sepadan yang kayak gimana sih? Ibaratnya itu gini, saya itu cuma cari laki-laki yang tanggung jawab, bukan sepadan. Kalau saya mau cari orang kaya dari suami pertama sudah pasti dapat orang kaya. Saya pingin cari suami yang tanggung jawab sama saya. Jadi walaupun dia punya harta tapi nggak tanggung jawab, untuk apa? Saya pinginnya kalau sudah laki-laki itu bertanggung jawab, otomatis akan punya harta. Kalau mami mungkin kayaknya lagi marah ya, mami aku ya. Ya mungkin kaget aja gitu. Mami, aku kan tinggal satu orang tua. Cuman aku bilang sama mami aku, ini ujian aku dari Allah. Ya, karena kan kita merasa bahwa nggak berselingkuh, nggak ngapa-ngapain, tapi ya nggak apa-apa. Supportnya ke DP. Semoga dia tenang selalu, tidak melupakan orang tua, dan kepada Allah selalu ngabdi, itu aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.